Wahyudi Prajamukti terpidana 5 tahun kasus korupsi pekerjaan konsultasi perumahan di Dinas Perumahan dan Pemukiman Lampung Utara ajukan upaya hukum peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang. Terpidana berharap majelis hakim dapat membebaskan dari dakwaan primer dan mengembalikan harkat martabat baik terpidana. Upaya hukum pengajuan kembali terpidana Wahyudi Praja disampaikan penasehat hukum Siti Maisaroh. Terpidana Wahyudi Praja keberatan dengan penetapan sebagai tersangka utama hanya karena terpidana menerima uang 30 juta. Penasehat hukum menyatakan perkara korupsi pekerjaan konsultasi perumahan Dinas Perkim Lampung Utara merupakan kasus dua kepala dinas sebagai pemberi proyek dan penerima proyek. Sebagai pemberi proyek yakni atas nama Zulkifli yang menjabat Kepala Dinas periode 2017-2018 dan Dian Adrian Nadirsyah yang menjabat periode 2019-2022. Mardiana yang saat ini menjadi anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung selaku penerima proyek. Terpidana Wahyudi Praja berperan sebagai orang suruhan menjalankan perintah dua kepala dinas yakni Dian Adrian Nadirsyah dan Zulkifli. Terpidana diperintah menerima uang 350 juta dari Mardiana. Terpidana Wahyudi Praja mendapat upah dari Kadis lama Zulkifli sebesar 20 juta. Dari Kadis Dian Adrian Nadirsyah menerima 10 juta. Penasehat hukum menyatakan kegiatan proyek negara harus dilihat utuh, mulai dari awal perencanaan hingga pelaksanaan. Dalam perkara sudah jelas, terang, dan gamblang siapa pelaku pemberi ide, pelaksana aliran dana ke penerima dan pemberi. Terpidana berharap melalui upaya hukum PK, majelis hakim dapat membebaskan dari dakwaan primer dan mengembalikan harkat martabat baik terpidana. Berdasarkan aturan MA Pasal 16 Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan, Pasal 2 Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana denda dalam kasus dengan kerugian negara di bawah 50 juta. Terhadap klien kita yang bernama Wahyudi Prajamukti, di mana Wahyudi ini telah dipersalahkan melanggar undang-undang tindak pidana pemberantasan korupsi, diputus dengan pidana penjara selama 5 tahun, subsidiar 2 bulan, dan mengganti kerugian 120 juta rupiah. Sebenarnya terhadap putusan ini saya kurang tepat. Karena apa? Karena klien kami mengakui bahwa dia telah menerima uang sebesar 30 juta itu setelah menyampaikan ke kepala dinas atas titipan dari saudara Mardiana ST selaku kontraktor, di mana klien kami mendapatkan uang sebesar 20 dari Kadis lama dan 10 juta rupiah dari Kadis yang baru. Kolisa Zahara, Sigar TV, melaporkan.